kemukhlisan, ketawaduan, kekhusyuan itu sangat mempengaruhi. Satu saat panjenengannya nyuwun nang Allah sujud dengan konsentrasi penuh karena memang panjenengan butuh. Konsentrasi panjenengan disebabkan karena panjenengan butuh. Wah, sungguh-sungguh. Dengan orang yang bersungguh-sungguh tapi dia tidak butuh. Tinggi mana, Pak? Panjenengan berzikir dengan lisan tertib, bagus. Tapi Allah katakan walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini faktor kekhusyuan, faktor keseriusan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Zikirlah kamu didorong oleh faktor kepentingan pribadimu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Sekedar ucapan zikir dengan dorongan dari dalam jauh beda, Pak. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Berzikirlah kamu dalam jiwamu yang dalam, didorong oleh faktor kedekatanmu dengan Allah. Ini punya nilai tersendiri. Secara zahir, secara fikih, fisik, podo ucapannya, zikirnya podo, tapi dorongan dari dalamnya yang beda. Makanya ada satu hadis menceritakan tanda ahli orang surga. Satu di antaranya wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Ada orang dia sendirian lagi beribadah kepada Allah, begitu ingat sama Allah menetes air mata. Karena didorong oleh faktor keseriusan dalam batin, ketulusan dalam batin, kesucian dalam batin, ketawaduan dalam batin. Ini yang jarang diperhitungkan. Kita memperhitungkan hitungan yang real, yang zahir saja. Saya sudah lakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sunnah, qobliyah, ba'diyah sudah saya lakukan. Ditambah lagi dia merasa puas, senang, bangga ala ini. Ada seorang kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat itu suasana lagi dilanda musim peceklik. Tidak ada hujan bertahun-tahun. Ada seorang yang alim mengajak berjamaah dengan para jamaah untuk sholat istisqa di lapangan terbuka. Dilakukan berkali-kali, tidak juga turun hujan. Pada satu saat beliau ini uzlah, menyepi diri, tidak mengajak jamaah, ingin berkonsentrasi betul. Akhirnya beliau masuk satu lorong gua yang cukup sempit. Di situ beliau masuk. Ternyata di dalam situ itu ada seorang budak kulit hitam yang lagi bertafakur kepada Allah. Begitu orang yang alim ini masuk di gua situ, melakukan sholat dan berdoa, sang budak ini keluar. Begitu keluar diikuti oleh orang yang alim ini. Sebab di dalam insting perasaan jiwa orang alim ini, iki sopo, wong iki sopo. Karena beliau di saat masuk melihat budak hitam ini berzikir dengan Allah dengan penuh bercucuran air mata.
sang alim ini tersentuh. Sopo iki? Ya. Dia pendiam. Begitu keluar dari gua diikuti oleh beliau yang alim ini. Akhirnya budak ini masuk di tempat juragannya. Beliau di situ. Orang yang alim ini akhirnya punya pikiran ingin membeli budak dari juragan ini. Akhirnya disampaikan bahwa dia ingin beli budak. Dikeluarkanlah budak, ngwanteng, gagah. Orang yang alim ini begitu melihat budak seperti ini, gak cocok. Saya tidak cocok dengan budak ini. Wah, ini kuatin orangnya. Orangnya kuat, ganteng, simpatik, dan dia tahu diri. Kata orang alim, oh enggak. Bukan ini yang saya cari. Coba yang lain yang mana? Tunjukkan lagi, tunjukkan. Sampai beberapa budak terakhir. Wah, saya sudah tidak punya lagi. Semuanya Anda tidak cocok. Apalagi yang terakhir ini jelas Anda tidak cocok. Ini sudah pemalas, tidak tahu diri, dijak ngomong tidak pernah jawab. Coba saya ingin tahu. Dikeluarkanlah budak ini. Ternyata budak yang dikeluarkan, yang dibilang malas dan seterusnya, ini budak yang keluar dari gua tadi itu. Oleh beliau sang alim, akhirnya dibeli. Berapa harga budak ini? Waduh, kalau saya jual budak ini bisa menjatuhkan nama saya. Ya sudahlah, dulu saya belinya 10 dirham. Ya sekarang tidak laku, nyatanya orangnya kayak begini. Ah sudahlah, 3 dirham aja. Dibayar oleh seorang alim ini dengan 10 dirham. Loh, saya minta 3 dirham kok dibayar 10? Saya ikhlas, saya bayar 10 dirham. Oh ya sudah, terima kasih. Dibawalah budak ini. Begitu dibawa, seorang alim ini melihat budak kayak begitu khusyuknya. Akhirnya sama sang alim ini dimerdekakan. Begitu dimerdekakan, akhirnya diminta untuk berdoa supaya diberikan hujan bersama-sama berjamaah dengan seorang yang alim sholat istisqa. Beliau tidak mau. Akhirnya dipaksa oleh orang alim ini, ayo silakan berdoa kepada Allah untuk minta hujan. Dipaksa, akhirnya betul. Sholatlah istisqa, kemudian berdoa. Begitu berdoa, langsung yang namanya angin ini datang, awan, langsung hujan deras. Setelah hujan deras kayak begitu, sang alim ini sungkem dengan budak hitam ini karena kalah derajat. Begitu hujan deras, sang budak berdoa. Inti doanya didengar oleh sang alim. Beliau merasa sudah ketahuan dengan orang lain bahwa derajat beliau itu dekat dengan Allah. Beliau ingin mati. Saya ingin menutup usia saya. Di dalam doa itu didengar orang alim itu begitu. Begitu selesai berdoa, langsung guling gelimpang meninggal. Berikhtiarlah orang yang alim ini bertanya sana sini sambil beristikharah. Akhirnya mendapatkan hidayah. Suara yang beliau dengarkan, suara itu menyebut fa innahu mim ba'di awliyaillah.
Orang yang kamu temui dan yang kamu beli serta mendoakan kamu itu adalah bagian dari satu wali-walinya Allah. Hebat begitu doanya karena bobotnya luar biasa. Sesuai dengan hadis Nabi, sekian banyak tanda di antara di surga, warujulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Yaitu orang yang di saat dia menyebut kalimat Allah, gemetar batin dan menetes air mata. Kadar volume yang dimiliki ini, Pak. Ini yang perlu diperhatikan kita. Selama ini kita itu yang kita hitung kan kali-kalinya aku wis gini, aku wis gini, aku wis gini. Sudah ada dasar yang seperti itu. Ini kalau diikuti seperti itu, jos top begini, Pak.